Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembuatan program aplikasi perpustakaan manager. Kali ini, kita akan memperbaiki pada desain dan sedikit menambahkan satu field ya yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan menambahkan library MySQL connector untuk menghubungkan antara program aplikasi kita dengan database MySQL, dan kita akan membuat desain rancangan tabel untuk menyimpan data ke dalam database. Oke, kita akan memulai. Kita buka project yang terakhir. Pada project kita di sini ada sedikit warna merah ya ini. Ini disebabkan karena kita belum menyiapkan controller. Jadi ini kalau di run maka akan controllernya ada masalah. Nah, untuk menambahkan control kita cukup menuliskan boleh di depan ya. FX controller ini ada. Kita akan mengarahkan controller di sini adalah yang dimaksud dari file Java-nya. Jika nilai desain tambah buku, maka untuk file Java untuk kode programnya ini kita menggunakan yang di sini. Nah, package-nya ini kalau ini di layout ya, sedangkan di sini ada di controller tambah buku. Nah, kalau kita lihat project-nya maka akan dimulai dari nama kita ya, kemudian nama controllernya, nama package-nya yang berikutnya, dan nama filenya. Oke, kita akan memberikan di sini controller terkoneksi antara file XML kemudian dengan .java-nya. Kalau kita lihat di bawah sini maka tombol ini hilang ya warna merahnya, dan pada tambah buku di sini kode programnya sudah lebih baik. Ini karena ini sudah terkoneksi ya, seperti itu. Oke. Karena kita sudah menambahkan action button pada sini ya, pada on action kita sudah menambahkan, maka tombol button di sini kita tidak perlu mendeklarasikan karena kita belum memanfaatkan lagi. Sekarang kita akan untuk membuat database-nya. Control panel XMPP control panel, kita start Apache dan MySQL. Oke, kita akan masuk ke localhost. Klik phpMyAdmin. Buat database baru, isikan nama database-nya perpustakaan. Kemudian kita tuliskan nama tabel, satu tabel dulu yang akan kita buat, yaitu tabel buku. Kemudian dengan jumlah field yang akan kita sediakan adalah 6. Nah, di sini ada nama field akan kita tuliskan terlebih dahulu. Nama field yang pertama kode buku. Judul. Penulis. Penerbit. Tahun
terbit, tersedia. Ini kita ada tambahan yaitu field tahun terbit ya. Dan tersedia ini untuk melakukan cek apakah barang tersebut stoknya ada atau tidak. Kemudian tipe datanya akan kita sesuaikan, yaitu yang pertama kita gunakan integer dengan kode panjang, jumlahnya ada 5. Tipe datanya untuk kode buku ini sebagai primary. Oke, kita ini kan go. Untuk judul kita berikan teks atau varchar ini. Kita cukup varchar aja. Kita bisa berikan panjangnya bisa mencapai 300. Untuk penulis kita berikan varchar juga, jumlahnya adalah 100. Ini nama. Penerbit juga sama, kita berikan varchar, jumlahnya 100. Tahun terbit kita bisa gunakan integer dengan jumlahnya adalah 4. Kemudian untuk tersedia kita akan gunakan nilainya adalah boolean. Ya, artinya apakah tersedia bisa kita gunakan true atau false nantinya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan go save. Oke, ini sudah terbentuk. Ini tabel structure-nya, yaitu yang di sini adalah primary key-nya, kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tersedia. Oke. Dengan nama perpustakaan, servernya adalah localhost, nama tabelnya adalah tabel buku. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam program. Jadi kita akan menambahkan, ya. Pertama kita download terlebih dahulu MySQL Connector, ya. Sudah saya sediakan di Classroom, tinggal di download aja, atau dapat di download cari di Google, ya. Untuk melakukannya dari project structure, nah pada bagian library, ya, kita akan tambahkan Java, cari ekstrak yang kita gunakan tadi. Saya menyimpan file ekstraknya ada di sini, Java. Nah, ini MySQL Connector Java-nya. Cari yang bin.jar. Ya, ini. Oke. Apakah akan ditambahkan pada project ini? Kemudian kita klik selesai. Untuk selanjutnya kita akan buatkan kelas terlebih dahulu untuk membuat connection, ya. Kita akan membuat connection menggunakan kelas. Ini kita di filenya nanti akan bersebelahan dengan main, ya. Klik kanan, new Java class, dp connect. Ya. Di sini kita akan tambahkan untuk connection-nya. Ini ada pilihan connection, pilih yang java.sql. Nah, ini muncul jika kita telah menambahkan library tadi, MySQL Connector Java. Kalau ini belum ditambahkan, ini nanti nggak muncul. Oke, MySQL connection.
Oke. Dan di sini ada 3, SQL connection, SQL result set, SQL statement. Karena ini ada banyak, kita jadikan satu aja dengan tanda bintang. Ini artinya kita nggak akan menambahkan semua library satu persatu. Jadi ini satu ini sudah mencakup semuanya. Selanjutnya kita akan buat create connection. Nah, ini adalah nama driver yang akan kita gunakan. Di sini ada error karena kita belum memberikan exception. Kita harus memberikan exception di sini. Ya, try itu adalah seperti kalau bisa dibilang jebakan error. Catch exception. Jadi kalau ada error akan ditangkap oleh exception ini. Oke, nah ini adalah link, ya, link connectionnya. Kita akan mengarahkan untuk localhost. Nah, jadi jika hosting kita ada di atau database kita ada di remote hosting server online internet, maka biasanya di sini juga sudah ada alamatnya sendiri untuk menggunakan itu. Di sini saya menggunakan URL-nya JDBC. Nah, ini ya, localhost. Nah, jadi nanti kalau pakai remote hosting yang di luar, biasanya ini akan diganti dengan IP address seperti itu. Kemudian diikuti dengan nama database-nya. Di sini nama database-nya adalah perpustakaan, ya. Setelah URL dibuat, kemudian username-nya. Nah, ini username saya masih root dan belum saya berikan password. Seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan database-nya ada passwordnya, maka bisa diberikan di sini. User juga bisa diganti di sini. Oke, next untuk exception. Konstruktor adalah method atau properti yang pertama kali apabila kelas itu dijalankan atau dipanggil. Berikutnya kita akan membuat execute query-nya. Di sini kita buat harus ada ya try and catch-nya. Kita siapkan dulu. Ini kita membuat sebuah kelas agar fasilitas result set ini tidak diulang-ulang
berkali-kali sehingga koneksi ini baik untuk connectionnya, membuat koneksi dan memproses untuk executing query, ini kita tidak mengulang berkali-kali sehingga ini kita menjadikan method dari atau kita jadikan sebuah objek sehingga dapat diulang-ulang, sehingga dapat dipakai kembali di semua komponen seperti itu. Nah, ini jika tidak berhasil ya. Ini pertama dibuatkan koneksi dulu, kemudian akan mengeksekusi, akan mengambil data, dan berikutnya data disimpan ke dalam result. Nah, jika hasilnya tidak berhasil atau gagal, maka mengembalikan nilai 0 ya. Berikutnya untuk execute. Jadi result set ini digunakan untuk mengambil data seperti select ya, untuk mengambil data. Sedangkan yang kita akan gunakan di sini digunakan untuk memproses seperti menyimpan, mengedit atau menghapus. Oh ya, exception lagi. Oke. Return true ini jadi kalau misalkan proses itu berhasil maka akan menghasilkan nilai true ya. Dan jika gagal maka dia akan menampilkan return false ya. Pada gagal di sini kita akan membuatkan pesan. Jadi problemnya apa sih gitu. Sekarang kita akan menambahkan proses simpan yang ada di tambah buku di sini. Proses simpannya. Jadi prosesnya adalah oke, kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk tahun terbitnya ya. Tambahkan dulu di sini. Oke, untuk layoutnya kita samakan dengan yang lain. TXT tahun terbit. Untuk dapat ditampilkan sama seperti ukurannya, kita lihat di sini pada teks di sini ya. Karena kita masih menggunakan main. Di sini untuk height-nya adalah 436/600. Pada main di sini width-nya adalah 600, height-nya adalah oke. Nah, nanti kalau dijalankan nanti akan menyesuaikan dengan yang di sini. Kita kembali ke tambah buku, kemudian kita tambahkan satu field di sini
selanjutnya kita akan menambahkan DB Connect. Proses penyimpanan di sini yaitu dengan cara nilai-nilai yang kita tuliskan ada di text field di sini semua akan disimpan terlebih dahulu ke dalam suatu variabel string. Kemudian pada saat tombol ini ditekan atau diklik, maka dia ada proses on action, ya, ini simpan buku itu, ya. Maka method simpan buku yang ada di tambah buku ini akan memproses penyimpanan seperti itu. Nah, pada sini simpan buku, kita akan buatkan terlebih dahulu variabelnya. Method getText ini digunakan untuk mengambil nilai teks yang ada di ini tadi. Mungkin kita balik. Oke, nah jadi kode buku yang pertama berikutnya adalah judul. Oke. Sekarang kita akan melakukan cek. Jika nilainya kosong, ya, jika nilainya kosong maka akan kita berikan perintah untuk harus diisi. Jadi jangan dilanjutkan jika nilainya masih kosong. Ya, ini namanya isEmpty, digunakan untuk melakukan cek jika kosong. Digabungkan dengan tanda dan, artinya jika salah satu ada yang masih kosong, maka akan dijalankan perintah if tersebut. Oke, kita akan membuat pemberitahuan dengan alert ya. Tipe error. Oke, jadi jika ada salah satu yang kosong, maka nilai di sini akan menjadi benar ya, dan maka di sini akan dijalankan. Nah, jika dijalankan ya, maka return maka akan kembali ke keadaan normal ya, tidak akan melanjutkan proses simpan bukunya. Tetapi jika kondisi ini salah ya,
Jika salah semua, maka ini tidak akan dijalankan, sehingga akan proses simpannya akan tetap dilanjutkan. Sekarang kita akan menambahkan untuk proses query-nya. Ya, ini bahasa query-nya. Insert atau insert into nama tabel. Nama tabelnya kita adalah buku ya. Nama tabelnya dengan nilai ya. Setiap masing-masing value diberikan tanda koma. Oke, kita boleh copy paste saja, sudah boleh ya. Akan lebih mempercepat seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk available atau tersedia ya. Untuk tersedia ini langsung kita berikan nilai aja, karena secara otomatis saat kita saat menyimpan itu tandanya bahwa data tersebut sudah ada atau buku tersebut ada stoknya, sehingga langsung kita berikan nilai 1. Nilai 1 di sini adalah karena di sini sifatnya integer ya, dengan nilai angka 1, di mana angka 1 itu adalah true dan angka 0 itu adalah false. Oke, ini adalah query-nya yang akan kita buat. Dan kita akan menuliskan untuk connection-nya. Nah, di sini ada 2 ya. Saat kita jalankan connect, di sini ada execute action, ada execute query. Ini menyesuaikan dengan apa yang sudah kita buatkan method di dalam DB Connect. Ada execute query, ada execute action. Nah, untuk proses simpan, kita akan menggunakan execute action. Ya, ini adalah perintah untuk langsung menyimpan ya, dan akan menghasilkan nilainya atau true atau false. Jika di sini bernilai hasilnya adalah true, berarti kan dia tersimpan. Jika tidak atau gagal menyimpan, maka akan menghasilkan nilai false. Seperti itu. Secara otomatis jika ada kegagalan simpan, kita minta untuk diberitahu ya. Sebetulnya di sini sudah ada sistem outprint, tapi kita akan dibuatkan secara otomatis dari alert-nya. Kita gunakan alert lagi. Sini sudah ada alert, kita copy aja ya. Kalau ini berhasil, berarti kita ingin diinformasikan bahwa proses simpan berhasil, seperti itu. Maka alert type-nya bukan error, tetapi adalah informasi. Show and wait ini akan menunggu tombol jika OK diklik, maka akan tertutup. Else. Nah, ini jika gagal ya. Kita gunakan yang tadi, kita copy lagi. Sekarang kita akan coba tes terlebih dahulu, apakah ini bisa berjalan. Jika tombol simpan ini diklik. Oke, kita cek terlebih dahulu kode bukunya.
prosesnya harusnya berjalan. Kita cek di sini. Belum ada ya. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita cek ini penyebab errornya. Ini ada penulisan yang sedikit ya. Oh ya. Ya, ini saya kurang ada titik 2 ya di sini. Ini dalam penulisan ada kesalahan dalam URL ini, maka akan terjadi masalah koneksinya. Oke, kita ulang lagi. Di sini ada data tidak berhasil disimpan, incorrect integer value B001 atro 1. Incorrect integer value. Oh ya. Saya memberikan kode di sini integer nilainya, sehingga saya berikan kodenya. Oke, kita ganti tipe datanya, jangan integer tapi dengan varchar ya. Kita ganti dengan, jadi ini kode bukunya kita ganti dengan varchar. Sekali lagi B001. Ya, di sini ya. Data berhasil tersimpan. Oke. Sekarang kita cek sini, terus ya, di sini sudah tersimpan. Bagus, sesuai. Tapi pada saat selesai menyimpan, ini sebaiknya langsung data ini dikosongkan seperti itu. Nah, untuk kelengkapan yang lain mungkin nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya. Sampai di sini proses simpan selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.